Kabupaten Tasikmalaya secara administratif terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Salah satunya adalah Desa Manonjaya. Nama Manonjaya sendiri berasal dari bahasa Sunda yaitu Cai Panon atau air mata, yang dalam arti keseluruhannya adalah air mata yang membawa kejayaan. Di masa lalunya, tepatnya pada tahun 1835, Manonjaya menjadi pusat pemerintahan Sukapura. Masjid Agung Manonjaya adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Sukapura. Berbicara mengenai Masjid Agung Manonjaya, tidak terlepas daripada sejarah Sukapura Kabupaten. Sebab Manonjaya waktu itu pernah menjadi ibu kota Tasikmalaya, namun waktu itu namanya Sukapura. Masjid Manonjaya dibangunnya itu sekitar tahun 1832 oleh Bupati Wira Tanuwangsa yang bergelar Raden Temenggung Danuningrat pada waktu itu. Dan menurut versi lain, bahwa pada tahun 1832 sudah terbentuk masjid, cuman bentuknya musola berukuran kecil, tepat yang sekarang bangunan utama di dalam. Menurut versi lain, berkembang, jadi waktu itu berhubung pada waktu itu perpindahan ibu kota Sukaraja ke Manonjaya pada tahun 1820-an, dan waktu itu kantor pendopo Bupati Sukapura itu sekarang tempatnya itu di Pasir Panjang. Sekarang di Pasir Panjang, dulu itu Harjawinangun waktu dulu itu. Jadi pada itu waktu Raden Temenggung Danuningrat mempunyai inisiatif membangun tatanan kota. Nah, dibentuklah yang tadinya musola, dibentuklah Masjid Agung, yaitu bertepatan pada tahun 1832 sampai 1834 waktu itu. Tapi mempunyai ukuran dengan luas bangunan 630 meter persegi, yang bangunan utama yang di dalam. Kalau selasar ini belum ada, tahun 1834 belum ada, menara kembar ini belum ada. Nah, sehingga masa berkembang, ada penambahan bangunan. Nah, waktu itu kan luas lahannya itu kira-kira 6.100 meter persegi, lahan tanahnya itu. Nah, berkembang, sehingga 1889 dibangunlah bangunan tambahan. Bangunan tambahan, jadi dengan luas bangunan sekitar 230 meter persegi. Jadi mungkin kalau sekarang dikalkulasikan luas bangunan tersebut menjadi 900 meter persegi. Seperti itu. Masjid Agung Manonjaya itu mempunyai nilai arsitektur yang neoklasik. Neoklasik yang merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa, Jawa, dan tradisional. Kenapa dibilang neoklasik? Karena kelihatan daripada bentuk bangunan yang sekarang masih kokoh berdiri, itu beratap tumpang bersun tiga, dan tidak lepas daripada perpaduan kebudayaan Hindu waktu itu. Jadi seperti kita ditemukan di Masjid Demak, sama kan beratap tumpang bersun tiga, masjid yang berada di Banten pada waktu itu, sehingga sampai sekarang melekat. Jadi mempunyai nilai ciri khas lah. Masjid Agung Manonjaya mempunyai nilai ciri khas, yaitu tadi neoklasik. Nah, kalau dilihat daripada arsitektur Eropa,
Contohnya terdapat pada tiang-tiang besar yang berdiameter 50 cm sampai dengan 80 cm. Masjid Agung Manonjaya terdapat kurang lebih ada 61 tiang yang terdahulu, belum termasuk yang baru. Ini kan selasar baru, yang dicor di dak itu kan baru, nggak termasuk itu. Dan konon katanya bahwa di Masjid Agung Manonjaya ini terdapat mustaka, menara mustaka, yang konon katanya itu pemberian daripada seorang ulama kasohor dari daerah Tasik Selatan, yaitu Gua Pamijahan, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Dilihat dari bawah lihat ke atas, yang terbuat daripada tembaga, tebalnya itu 0,6 mili, yang tebalnya itu ketebalan menara tersebut. Dan alhamdulillah sekarang masih berdiri, walaupun sudah direplika ya, tapi cuman ya sudah direnov ya. Alhamdulillah memang pada waktu itu 1830-an bahwa Masjid Agung Manonjaya sudah dipelopori oleh seorang ulama besar, mungkin yang terkenal ya sampai sekarang saat ini, yaitu Kiai Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya Selatan, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, mustaka bangunan tambahan juga pada waktu 1889 ada mustakanya lagi, itu peninggalan dari Kawasen, Syekh Kawasen, dan ada cerita tersendiri mengenai Syekh Kawasen yang terdapat itu tempatnya di daerah Banjarsari, kalau sekarang Banjarsari. Dan alhamdulillah mempunyai apresiasi kiai atau ulama yang dari Banjarsari juga ikut partisipasi untuk pembangunan Masjid Agung Manonjaya waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang masih kokoh berdiri, terdapat pada menara yang kedua di tengah-tengah. Tengah-tengah itu terbuat daripada tanah liat. Itu juga ya tanah liat lah seperti itu, dan mempunyai pernak unik sekali. Kalau kita di zoom itu seperti ada gambar naga Cina, unik sekali itu. Dan alhamdulillah sekarang masih kokoh berdiri. Kalau kita dilihat daripada segi bahan dari tanah itu kan udah keropos, kehujanan gitu kan, tapi alhamdulillah. Dan menurut cerita dari sepuh dulu, ada cerita. Jadi ada seekor burung bertengger di atas menara tanah tersebut yang dari Kawasen, lalu dibidik dari bawah oleh seorang pemuda iseng lah. Ditembaklah burung tersebut, burungnya mati. Gak lama kemudian yang nembakkan juga meninggal di tempat. Ya mungkin kalau kita lokasikan di sebelah lapang lah, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi memang karena waktu itu kenapa Masjid Agung berada di sini, yaitu tadi tidak terlepas daripada pemerintahan Sukapura. Kan dulunya itu pemerintah Sukapura itu yang berada itu di Baganjing, Sukaraja sekarang, daerah selatan ya Baganjing lah. Nah, di sana pendopo Sukapura itu berdiri udah lama sekali, lebih daripada menurut cerita 200 tahun lah ya. Kenapa dipindahkan ke Harjawinangun Manonjaya sekarang? Memang banyak partai politik pemerintahan waktu itu. 1800 kan zaman kolonial, jadi otomatis masa pemerintahan Sukapura itu merasa takut, bukan takut secara mental ya, takut kehilangan kawasan-kawasan yang ada di sekitaran Sukapura, ada perebutan wilayah, mungkin seperti itulah. Itu masalah politik beliau ya, makanya dipindahkan ke daerah Harjawinangun yang mana sekarang karena cukup strategis
Jadi ke selatan terpantau, ke area timur terpantau. Mungkin kalau dulu Pangandaran juga masih masuk Sukapura. Pangandaran, Padaherang itu kan sampai sekarang Padaherang masih penghasil padi yang itu kan masih ke Sukapura. Bahkan sampai ke Garut. Ya, saking luas area wilayah Sukapura waktu itu. Kalau ke sana masih Pakuan, Galuh Utara. Enggak, ini yang Ciamis. Kalau Sumedang kan beda lagi, Sumedang Larang. Mungkin seperti itu. Menurut versi lain menerangkan bahwa pernah waktu pemberontakan Majapahit, pernah di sini ada penjagaan waktu itu. Kan kalau nggak salah menurut sejarah kan Majapahit itu 1825 kan perjalanan mau ke Batavia waktu itu, menurut versi lain tapi ya pernah melalui jalur ini, sehingga di Manonjaya ada namanya patrol, wewengkon patrol, yaitu fungsinya itu untuk penjagaan tank Belanda gitu. Patrol sama perempatan Ciamis, Cirahong lah, jalan Cirahong sebelum rel kereta api itu kan pos-pos Belanda waktu itu. Ada cerita seperti itu. Pada waktu itu memang waktu itu ya kurang lebih lah 100 tahun pemerintahan Sukapura menjabat di Manonjaya, di Harjawinangun ini. 100 tahun kurang lebih. 1900 ada wacana pemindahan ibu kota ke Tasikmalaya. Sekarang kan ada pendopo lama itu kan di Citapen. Langsung dari sini ke Citapen sekarang gitu kan. 1902 resmilah pindah ke Tasikmalaya, Citapen sekarang, pendopo lama itu kan. Ini seperti itu. Dan bahkan menurut cerita, di mana sih pendopo Sukapura yang di Harjawinangun? Kira-kira kalau sekarang itu dipetaksir di samping Peramil. Itu ada saksi bisu, puing-puingnya udah gak ada, berubah menjadi sawah. Ada pilar berpelipit. Itulah pendopo Sukapura waktu di Harjawinangun. Sebelah sini. Makanya itu ada bebancong, ada lapang, itu kan strategis pemerintahan. Bebancong itu fungsinya buat bupati dalam gitu kan ke rakyatnya, seperti itu. Ada kumpul seperti itu kan. Seperti itu. Jadi masih sekarang alhamdulillah bebancong dilestarikan sebagai bukti sejarah Kabupaten Sukapura di versi Manonjaya sekarang. Ini bangunan utama yang kita tadi sebutkan, yang luas bangunannya 630 meter persegi. Itu bangunan utama. Kira-kira 1875 masih seperti ini. Kan disebutkan ada bangunan tambahan tadi kan 1889. Nah, mungkin sebelum 1889 seperti ini. Nah, setelah 1900 mungkin seperti ini. Tambahannya ada menara kembar itu kan. Ya mungkin itu kolaborasi daripada didominasi kebanyakan arsitek Eropa yang kedua. Dan memang yang ke-1 juga udah ada 5 seperti terdapat pada tiang-tiang besar di dalam itu sebagai sokoguru. Sebagai sokoguru di dalam ada 8 tiang mungkin untuk penyangga menara bersusun 3 beratap tumpang bersusun 3 mungkin itu. Jadi memang itu ada dalam Raden Tumenggung Danuningrat salah satunya yang di foto tersebut. Mungkin yang tengah kali ya. Alhamdulillah itu juga dari Kit Leiden foto tersebut didapat. Banyak sekarang di Google. Banyak sekarang. Dan mungkin arsip-arsip kemasjidan mungkin ya, arsip-arsip kemasjidan masih ada di Belanda. Dan memang dulunya itu masih dalam pemerintahan kolonial. Kalau perubahan sampai sekarang nggak ada secara struktur bentuk ya, tidak ada. Asli bentuknya seperti ini, cuman ada sedikit-sedikit replika atau mungkin
karena tergerus cuaca dan usia dan zaman, sekarang kan udah Masjid Manunjaya ini udah betonisasi pasca gempa yang kemarin 2009. Semuanya udah dibetonisasi, dan memang Masjid Agung Manunjaya ini statusnya sebagai bangunan cagar budaya karena yaitu tadi keunikan arsitekturnya yang neoklasik itu, mungkin seperti itu bentuk dan ornamen-ornamen yang sekarang ini masih dipertahankan, masih bisa dipertahankan untuk kelestarian keasliannya seperti dahulu. Kalau sekarang betonisasi hampir semua, tapi ada sebagian untuk jangan lebur lah keasliannya, seperti pada tiang-tiang itu kan udah dibeton, balak-balak penyangga menara udah dibeton, jadi semuanya udah pada dibeton. Cuman ada satu seperti pintu, jendela yang masih asli. Ini pintu masih asli, itu dilihat daripada slot. Kalau tangkai tuas handle pintunya itu udah baru. Seperti engsel itu kan 1800-an. Slot itu gak ada jualan slot seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat di dalam lah, bagian gudang itu masih asli, malas terbuat daripada kayu jati. Kayu jati, cuman sekarang kalau pintu yang di dalam masih asli, ada juga yang udah baru berhubung lapuk usia. Dan yang terdapat pada balak jatinya itu ukuran 30x30 terdapat di depan, masih asli itu untuk mempertahankan keasliannya. Itu 1800-an itu asli. 1800-an lah. 1890. Kemungkinan seperti itu. Itu sebenarnya replika. Jadi ceritanya ada seorang dermawan yang ingin, memang jauh sebelum bedug itu ada bedug yang 1900-an masih asli. Itu menurut para peneliti itu terbuat daripada kayu raksamala. Raksamala kayunya tersebut, bahkan gentongannya juga masih ada, alhamdulillah, yang asli. Jadi berbicara bedug itu kan ciri khas masjid, mesti ada bedug gitu kan, walaupun tidak ada hadis yang menyarankan ada bedug. Jadi memang bedug yang berada di sebelah selatan bangunan masjid itu terbuat daripada kayu rengganis. Trembesi, terbuat daripada kayu trembesi, pengrajin dari Surulangun, Demak. Demak itu kan hasil daripada karya tangan orang Demak. Waktu itu ada dermawan yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya, yaitu berupa bedug dan kentungannya. Itu 2013. Di kerusakan masjid pada waktu pasca gempa, mungkin sebelum gempa juga, pihak pengurus DKM masjid sudah membuat proposal permohonan bantuan untuk segera diperbaiki. Waktu itu tepatnya 2008 sudah beritahukan kepada pihak berwenang, mungkin daripada Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kalau di kabupaten mungkin waktu itu Dinas Pariwisata dan Budaya waktu itu. Ya mungkin yang namanya pemerintah banyak ininya ya, keperluannya dialokasikannya kemana dulu, mungkin seperti itu. Sehingga 2009 tepatnya September, mungkin tanggal 9 September kalau nggak salah, terjadilah gempa. Kekuatannya sampai 7,3 skala Richter. Waktu itu titik pusat gempanya terdapat di pada pantai Cipatujah. Alhamdulillah waktu itu sekitar waktu mau sholat asar. Waktu sebelum sholat asar, masih
15 menitan lagi untuk berkumandang adzan, terjadilah getaran gempa. Alhamdulillah belum banyak orang yang berdatangan ke dalam masjid. Waktu itu masih ada Pak Udin sebagai juru kunci masjid. Alhamdulillah dia selamat, walaupun itu Masya Allah, gentengnya itu berhamburan. Ya mungkin memang penyangga daripada kayu jati tersebut kan udah mulai lapuk, keropos, sehingga atap seperti usuk rengnya itu udah pada lapuk sebagian, sehingga gentengnya itu boleh dikatakan amburadul. Ada getaran 7,3 itu ada getaran, sehingga gentengnya itu tidak bisa menahan getaran tersebut, amburadul. Ya bagian-bagian tersebut terdapat pada menara di atap pertama paling atas dan yang kedua, dan bahkan yang di pinggir-pinggir di samping selasar itu pada jebol semua. Bahkan ada cerita sampai tiang-tiang itu bohong, tiang-tiangnya masih tetap utuh walaupun ada sedikit retak, kelihatan ada yang mau patah tapi masih nempel, kebanyakan seperti itu. Terus yang bagian depan itu kan terbuat daripada asbes ya, sehingga itu semua hancur, asbesnya hancur yang dari depan, sebab itu kan udah direlokasi lokal waktu itu, sehingga ada bagian-bagian relief payung kiri dan kanan itu ikut jatuh juga yang di depan, sehingga ornamen relief payung yang sekarang itu baru, sudah tidak asli lagi. Jadi memang pasca gempa banyak terdapat tambahan bangunan, diantaranya mungkin yang di samping selasar ini seperti ada dak, dulunya itu taman di bawahnya. Jadi panitia tersebut usul kepada pihak terkait penanganan cagar budaya, jadi untuk ada penambahan bangunan karena masjid ini sudah tidak bisa menampung lagi Jumatan. Kasihan, banyak yang di rumput, banyak yang di taman. Makanya di pinggirnya itu ditempeli bangunan tambahan seperti di selasar ini, itu kan tambahan. Itu terdapat ada 9 tiang kecil, itu tiang baru untuk memfasilitasi jemaah-jemaah yang sholat Jumat berjamaah, mungkin seperti itu. Lainnya itu seperti ada pembaruan seperti pada markis yang di samping itu baru kemarin, dulunya asli nggak ada markis, jadi kesannya sekarang itu markis itu menghalangi jendela kayaknya ya. Jadi seperti itulah, udah nggak ada lagi, mungkin penambahan bangunan seperti yang ini aja. Taman mungkin seperti itu, cuman dulu mah nggak di keramik, sekarang di keramik. Bangunan masjid ini kan terdapat pawastren ya. Kalau pengwadonan itu kan adaptasi daripada Jawa. Pangwadonan itu wedon kan, jadi tempat bersolatnya para wanita. Wedon itu kan wanita, kalau Jawanya khusus jadi tempatkan di sana. Kalau masjid lain kan nggak ada, cuman hijab biasa. Seperti itulah, ada pawastren. Nah, itu kan perpaduan. Makanya bentuk daripada mustaka itu kan bentuk logonya itu seperti di Borobudur, stupanya itu. Bahkan sampai sekarang masih dipertahankan, nggak dihilangkan itu. Terdapat pada menara utama yang dari Syekh Abdul Muhyi. Salah satu bangunan masjid itu waktu itu ya, dan pada umumnya untuk
ya ritual-ritual seperti beribadah umat muslim pada umumnya seperti itu masjid itu. Tapi pada waktu itu di sisi lain untuk beribadah, tempat mengaji juga, bahkan untuk bermusyawarah. Bahkan dulu seperti tadi disinggung ada waktu Pangeran Diponegoro sama Mataraman pernah dimusyawarahkan di sini menurut versi lain. Tapi ada juga nggak sampai itu nggak sampai ke sana. Dan bahkan waktu 1800-an masih dalam kita masih bercampur tangan kolonial, sehingga masyarakat asli Sunda di sini kan ya masih diperbudak lah mas beliau gitu kan. Ya itulah waktu itu Raden Temenggung dan Ningrat kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan itu di masjid bermusyawarahnya, di samping di Babancong kayak seperti tadi banyak seperti ulama-ulama Kashor ya di masjid juga ditempatkan bermusyawarahnya. Masjid Agung Manonjaya terbentuk itu adalah karena dampak dari perintah, menurut pendapat saya dampak dari perintah dipindahkannya ibu kota Kabupaten Sukapura dari Lewiloa Sukaraja ke Arjawinangun. Dulu Arjawinangun namanya, sekarang Manonjaya. Nah, biasa di saat ibu kota pemerintahan, satu pemerintahan mendapatkan tugas untuk pemindahan ibu kota, tentu akan dibangun infrastruktur perkantoran. Di antaranya perkantoran dan termasuk pusat kegiatan peribadahan penduduk mayoritas di daerah itu. Nah, karena Kabupaten Sukapura mayoritas penduduknya agama Islam, ya tentu pemerintah Kabupaten Sukapura pada waktu itu akan membangun sebagai simbol persatuan dan sebagainya, akan membangun sebuah masjid. Namun tadi juga disebutkan bahwa asal muasal masjid ini adalah sebetulnya musola kecil seperti itu. Untuk Masjid Agung Manonjaya memang awalnya kan musola kecil, kemudian dibangun atas instruksi, kalau saya melihat buku sejarah, ada atas instruksi dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Otomatis ada 3 budaya yang mempengaruhi struktur bangunan dari Masjid Agung Manonjaya ini. Pertama budaya Jawa, kemudian budaya Cina, kemudian budaya Eropa, karena memang yang memerintahkan ibu kota pindah dari Sukaraja ke Manonjaya itu katanya menurut satu versi adalah pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan politiknya. Jadi arsitekturnya otomatis ada kepentingan dari suku Jawa karena masih ada pengaruh dari Kesultanan Mataram, kemudian China juga, dan Eropa yang penting kan secara seperti itu. Hal ini kan dibuktikan dengan tiang-tiang ini yang banyak itu adalah bentuk dari struktur bangunan-bangunan Eropa pada masa itu. Kemudian kita Masjid Agung Manonjaya itu agak berbeda dengan masjid-masjid yang dibangun di daerah Jawa lainnya, yang sebelumnya itu relatif hanya campuran antara budaya Jawa dan Cina. Kalau ini kan setelah relatif kekuasaan kolonial Belanda lebih kuat, jadi campuran arsitektur Belanda itu mulai ada gitu kan. Gitu sebenarnya. Kalau masalah itu saya juga kurang begitu paham ya kalau kendala. Karena justru kalau menurut saya namanya juga pemindahan ibu kota, kendala itu relatif akan kecil menurut pendapat saya. Karena yang tadi pasti di saat satu pemerintahan baru memindahkan ibu kota, seluruh infrastruktur itu akan dibangun, termasuk infrastruktur untuk mempersatukan umat
beragama di daerah itu. Seperti ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang dipisahkan dengan kota Tasikmalaya pada tahun 2001, dipindahkan ke Singapana, kan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singapana membangun Masjid Agung yang baru kan, Baitur Rahman. Ya, masjid itu kan tempat peribadatan, mayoritas penduduk Muslim, ya tentu harus dibangun pusat kegiatan ibadah umat Islam di satu daerah. Kemudian juga akan menjadi simbol-simbol pemersatu umat. Saya kira begitu. Kaitan bukan jadi masjid ini yang dipilih, bukan. Justru dampak dari pemindahan ibu kota, kemudian ini adalah menjadi satu katakanlah dijadikan seperti sentralnya gitu kan di pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura pada waktu itu. Ini adalah menjadi pusat kegiatan masyarakat, ditambah dengan simbol-simbol tertentunya. Yang satunya lagi kan ada alun-alun gitu, itu menjadi satu kesatuan. Jadi kegiatan masyarakat, aktivitas di bidang agamanya di sini, kemudian di bidang kebudayaannya ada di alun-alun kan, itu menjadi satu simbol bahwa pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukapura pada waktu itu memang memperhatikan kaitan kehidupan beragama, kehidupan budaya gitu. Itu perlambang seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang diketahui bersama bahwa fungsi masjid adalah sarana ibadah, ya, satu itu. Yang kedua, di samping sebagai sarana ibadah juga adalah tempat media dakwah. Itu fungsi utama masjid. 2 poin fungsi utama masjid, tempat ibadah dan juga tempat dakwah. Nah, dari kedua poin ini tentu Dewan Kemakmuran Masjid Besar Manonjaya memiliki kata kunci khusus, yaitu kemakmuran. Makmur dalam hal ibadahnya, makmur dalam hal dakwahnya. Kita sekuat mungkin mendorong masyarakat supaya melaksanakan ibadah, baik itu sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, pembacaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, itu diusahakan di dalam masjid dan di Masjid Agung Manonjaya. Karena bukti kemakmuran adalah ketika masyarakat menggunakan masjid itu betul-betul sebagai sarana ibadah. Bukan hanya sebatas datang, selfie, selesai, pulang gitu, tapi sebagai ibadah. Yang kedua, juga sebagai dakwah, karena masjid seyogianya adalah fungsi dakwah. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah menjelaskan bahwa Masjid Agung Manonjaya ini hadir sebagai pusat dakwah di Manonjaya wabil khusus. Dan ketika itu bukan hanya Manonjaya, sebetulnya Priangan Timur sudah menjadi pusat dakwah di Manonjaya, dan ini menjadi simbol peradaban Islam, sehingga orang menimba ilmu agama di masjid. Alhamdulillah, mungkin yang baru hari ini kita di program yang baru, kita sudah menyusun beberapa program, di antaranya kita program khusus Ramadan yang tentu di dalamnya ada sholat taraweh, ada juga kuliah subuh, kemudian ada iktikaf, ada juga 1 malam di Masjid Agung bersama jamaah dari tiap desa, karena kita punya 12 desa, jadi 1 malam bersama 1 desa. Alhamdulillah sudah berjalan, tinggal beberapa desa lagi yang sekarang mengikuti, dan di 10 terakhir kita usahakan dorong masyarakat supaya memang melakukan iktikaf di masjid. Di samping itu kita juga di bulan Ramadan sudah ada kegiatan-kegiatan sosial, ya diantaranya kita melaksanakan buka bersama. Kita sediakan kurang lebih 60 takjil sehari yang bisa dimanfaatkan oleh semua jamaah yang hadir di Masjid Agung Manonjaya. Juga mungkin ada beberapa agnia yang sudah memberikan kesempatan
juga memberikan buka bersama, termasuk kemarin alhamdulillah dari pemerintah kabupaten juga sudah melaksanakan kegiatan buka bersama masyarakat, disediakan 100 porsi untuk buka bersama, itu pun sudah terlaksana insya Allah. Kemudian di samping itu juga kegiatan-kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, santunan jompo, kita berharap masjid hadir bukan untuk membebani masyarakat, tapi seyogianya masjid hadir ini untuk membantu masyarakat. Nah, program unggulan kami di Dewan Kemakmuran Masjid Agung Manonjaya periode hari ini yaitu digitalisasi masjid. Kita alhamdulillah sekarang sudah menggarap website resmi Masjid Agung Manonjaya yang selama ini belum punya, meskipun baru tahap pembuatan, belum terrealisasi, tapi insya Allah sedang digarap. Yang kedua juga kita mulai dakwah digital. Kita punya channel YouTube, channel Facebook, Twitter dan sebagainya, sehingga nanti masyarakat yang betul-betul tidak bisa hadir untuk melaksanakan pengajian di Masjid Agung itu bisa dibuka channel media sosial Masjid Agung. Kemudian juga kita punya direncanakan karena era digital literasi itu mulai ditinggalkan, kita coba punya terobosan membuat perpustakaan. Itu juga sudah jalin kerjasama dengan perusahaan kemudian pemerintah setempat supaya terwujud perpustakaan baik yang yang biasa gitu dengan buku-buku biasa, juga dengan perpustakaan digital. Program tadi ya kelewat, memang betul kita sesuai dengan program pemerintah juga ada maghrib mengaji, kita laksanakan itu, dan di belakang itu ada gedung dakwah, itu pun sengaja dibuat karena memang di masjid juga sudah tidak cukup untuk menampung jamaah, apalagi kalau anak-anak kan sering main dan sebagainya. Kita sediakan di belakang itu ada kegiatan maghrib mengaji yang memang rutin sudah dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan pemuda, alhamdulillah meski kita baru launching, kegiatan pemuda itu dilaksanakan di malam minggu keempat. Itu launching pertama kali kita alhamdulillah sukses menghadirkan semua ormas kepemudaan. Kurang lebih ketika itu ada 180 orang, dan juga dibantu dengan ada perwakilan dari OSIS dari setiap sekolah, dan juga ada perwakilan mahasiswa dari Adusian, kemudian dari Asofa kalau nggak salah, itu hadir. Namun terkait dengan terkendala teknis, mereka tidak bisa terus melaksanakan kegiatan di malam minggu keempat. Akhirnya kita rubah lagi. Kita berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren, karena pemuda itu biasanya kalau Bandung kuping reamen gitu, jadi inginnya ada masukan dari pemuda, ada yang mau mengaji langsung ketemu sama ustadznya gitu kan, kemudian membahas hal-hal tertentu, misalkan membahas kepemudaan, membahas kalau perempuan, fikih haid dan sebagainya, sehingga kita berkolaborasi dengan Miftahul Huda, dan alhamdulillah sudah terjalin komunikasi. Insya Allah kegiatan kepemudaan itu dilaksanakan pada malam Jumat keempat yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kyai Haji Abdul Aziz. Di samping nanti ada kajian-kajian ilmiah, juga ada doa bersama ataupun dzikir bersama yang akan dipimpin oleh beliau, sehingga nanti sentuhan nuraninya bisa disentuh, karena pemuda itu biasanya harus diikuti dulu keinginannya, kira-kira gitu. Sehingga dulu pernah juga ada program ngopi ya, ngobrol seputar iman dan sebagainya, yang meskipun sekarang juga sering ada di malam Sabtu, itu pemuda kita sediakan kopinya, mangga disayogikan gitu, meskipun 10 atau 8-5 orang gitu, tapi yang sifatnya memang tidak terlalu formal juga. Itu kaitan dengan merangkul pemuda. Dan kita pun dalam rangka merangkul pemuda, insya Allah dalam setiap momen kegiatan dakwah, baik itu mingguan, bulanan, kemudian peringatan-peringatan hari besar, kita selalu melibatkan mereka, baik secara langsung diaktifkan di kepanitiaan kayak KNPI Karang Taruna, ataupun kita undang secara resmi dari masjid, sehingga mereka alhamdulillah hadir. Kalau yang baru tadi telah disampaikan, yaitu digitalisasi masjid, itu tentu baru, karena mungkin tadi bisa dilihat di channel YouTube-nya juga nanti kelihatan ya tanggal berapa kita buat itu. Pertama itu, yang kedua perpustakaan, yang ketiga juga kita sekarang punya sekretariat baru, itu yang tadi mungkin kita diskusi di sana. Itu kan namanya sekretariat, tapi kita kemas
itu sebagai pusat informasi seluruh masyarakat. Dan juga nanti ke depan insya Allah dari pusat informasi itu kita juga akan membuka layanan konsultasi keagamaan, baik itu konsultasi zakat fitrah, zakat mal, konsultasi hibah dan sebagainya. Kita akan buka di situ di sekretariat sebagai pusat informasi dari jamaah, termasuk nanti pusat-pusat sosial bisa dimanfaatkan di sekretariat itu. Karena memang mungkin kalau pelaksanaan khusus program Ramadan itu sering dilaksanakan, dan yang baru untuk Ramadan kali ini yaitu tadi 1 malam 1 desa di Masjid Agung Manonjaya.